Halo gua Teh. Halo, gua Rais. Kami dari Ateis. Jangan lupa nonton OTW, obrolan tunggu waktu di Channel YouTube GK Hebat jam 7 malam tiap hari Rabu. Gas. Saya tuh punya paket. Bu Vero tadi kan sini cuma buat gimmick aja ya, nggak jualan beneran. Kenapa saya dijualin beneran? Tuh, sekalian beli buat rumah. Biar Mbak Erinanya masak gitu loh. Ini dijualin beneran loh ini. Ini dijualin beneran loh. Oh, ada bagi-bagi Nah, gitu. kebetulan ini kan partai saya masih kecil kan Ibu. Apakah ada diskon yang besar-besaran buat Nggak apa-apa, tergantung belanjanya berapa banyak. Diskonnya tambah besar. Oke, 2 juta. 2 juta paling 10%, Pak. Apa? Minta uang. Buat apa? Katanya kalau menang 02 aku dapat apa bagian. Ya kalau 02 menang dan PSI lolos. Itu. Yang ini Ada belum. 2 kondisi. Oh, iya. Lupa kan? Ini aku buat beli beras. Hah? Beras lagi pada mahal nggak ada. Hah, gimana sih bapaknya nih? Minta uang buat beli beras. Nah, aku buat partai aja masih kurang, masih diminta lagi buat beras. Gimana kita bisa ilmu padi abang? Beras aja susah sekarang. Gimana? Oh iya. Berani-beraninya. Nggak ada. Siapa? Jadi nggak berani aku menurut Ini kalau macam-macam Bu Erna marah loh. Tak kalau Bu Erna marah kamu kirim bunga lagi yang banyak. Ini lo kan udah pakai kaosnya nih lo. Iya. Erina, cintanya Kaisang. Cintanya Kaisang. Jadi tuh. Masa nggak kenal sama Bu Vero sih? Oh, Pak, Bu Veronica, pantes ada yang nyariin di belakang. Bu, ada yang kangen banget sama Ibu. Kamu ngapain di sini? Ya yang pelo. Aku Uhuk. Mas Kaisang. Pak Uhuk. Pak Uhuk. Bu Vero, mohon izin. Namanya Pak Uhuk. Nama panjangnya siapa? Basuki cahayanya kamu. Emang harus gitu ya ngomongnya ya? Ya emang begitu. Menurut saya dia ini terlalu manis. Kan manis. Gimana, Bu Vero udah mulai enak belum? Halo Bu Vero. Halo Bu Vero. Udah opening dulu, opening. Salam kenal. Salam kenal. Aku Ate. Bukan. Apa? Siapa tadi? Uhuk. Bukan. Oh, ini Pak namanya. Oke. Oke. Opening. Coba. Selamat datang di PDP, podcast dengan Veronica. Aku pakai loh skincare lokal karena aku nih pengen support produk lokal asli Indonesia. Ini namanya Harlet dan aku udah pernah coba sejak mereka launching di tahun 2019. Produknya bagus banget dan yang paling terkenal itu facial washnya. Di dalamnya ada butiran oat asli, jadi abis dibilas kulit bakal jadi lembut dan cerah. Terus dia ini brand lokal pertama yang butiran oat asli di facial wash. Dan aku denger-denger nih, Harlet tahun ini siap diekspor ke negara-negara Asia. Dan Harlet sekarang juga lagi fokus untuk ngembangin bahan baku dari lokal. Salah satunya face mist ini yang dari bahan mawar Indonesia. Harapannya nih bisa bantu petani dan masyarakat sekitar. Aku sih dukung banget buat kamu yang mau cobain produk lokal yang kualitasnya bagus banget. Boleh dong kamu juga pakai Harlet. Dan ini sudah tersedia di platform e-commerce kesayangan kamu.
Bu Vero terima kasih sudah hadir ke sini. Ini lagi ada transaksi apa? Iya. Bisnis. Bisnis. Enggak bisnis tadi dijual sih itu. Bukan bisnis itu. Yang berbisnis cuma Bu Vero doang. Emang Bu Vero sekarang bisnisnya apa? Jualan daging Alfa Agro Indonesia. Oh. Kalau mau lebaran, Dia tuh pas tuh. buka puasa. Buat seminar bisa tuh Rendang. banyak dagingnya kan seminar. Bukan, itu obrolan banyak dagingnya. Ini daging sapi premium. Premium. Sapi premium. Susunya ada nggak? Susu. Kan buat dibagi-bagi nanti gratis buat anak. Belum ya? Gratis Belum. Oke. Habis susu baru dipotong. Oh iya. Udah berapa lama Bu Vero bisnis daging? 5 tahun kurang lebih. 5 tahun itu pas masih sama Bapak apa udah? Kenapa kamu nengok ke saya? Jangan lama-lama nonton ngeri ya. Maaf ya, Bu. Pokoknya sepanjang episode pokoknya diganti om. Ya, Pak Ahok muda, Pak Ahok muda. Bu Vero sebelum nggak sih masih dikait-kaitin sama mantan? Enggak sih? Oh enggak? Enggak. Seneng. 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 Kenapa? Seneng dong sekarang mandiri toh. Saya kira BCA. Beda dong. Beda. Apalagi Mas bisnisnya Bu Vero nih? Enggak, aku tuh lagi kayak tawa terus gara-gara ini. Apa sih? Bener, enggak kangen emang. Iya. Sama Bapak, kan waktu sini. Bentar. Cie, duduknya sama di situ juga, Cie. Di situ benar. Langsung geser. Ngomong apa sama bapak? Apa? Ngomongnya apa sama bapak? Oh waktu itu Kiki yang jadi Bu Vero. Gantian sekarang. Gantian. Jadi ternyata selain punya bisnis daging sapi juga punya bisnis home care. Iya, Oke. jadi dari A sampai Z. Maksudnya Jadi gimana? habis ini jaga orang tua. Oh, jadi ini Satu rumah. Maksudnya? Udah habis makan, orang tuanya kan perlu dijaga. Ya udah saya ada caregiver, suster yang buat jagain orang tua, nemenin orang tua. Nah ini Biar perlu ditemenin kan? betul. Dia perlu ditemenin tapi bukan sama suster ya, sama Elsie. Kita kan? Iya. Ngerti kan? Pernah nggak Mas? Apanya? Karaokean. gitu. Pernah nggak? Ya pernah lah karaoke. Ada Elsie-nya? Ini kan tanya doang. Oh kalau ini ada. Bu Vero tahu Elsie? Iya kan nanya doang. Makanya Bu Vero harus tahu. Ibu jangan fokus bisnis, kita juga Elsie itu love care. Nah, bisa juga tuh. iya memberikan cinta dan perhatian. Betul. Oh, kalau love care-nya saya buat jaga orang tua. Kalau ini menjaga om-om. Kan orang tua juga. Kagak dijelasin. Orang tua juga tapi kan. Iya sih. Iya juga. Ya. Bu Vero polos banget ya? Jadi gini Bu, kalau misalnya cowok-cowok tuh pada karaoke, itu Nah nih, tadi kamera mati. Nah hidup lagi. Itu Bu Elsie. Iya, love care. love care. Di samping terus. Balik ke home care. Home care. Iya. Oh dia bisa dibawa ke rumah. Loh kalau love care saya bisa dibawa ke rumah. Yang ini bisa dibawa, tapi ke hotel biasanya. Kalau ke rumah mah Kalau ke rumah bahaya. dijambak bininya. Iya. Paling lagi gua. Ih, jangan-jangan gara-gara tayangan ini jadi berubah tuh. Apa? Dari Lady Company jadi love care kan? Iya. Iya. Iya, aku kehilangan cinta kasih di rumah. Tenang, ada love care. Bu Vero masih hidup di Mau lagu apa aja, yang penting mic-nya dari kamu. Iya. Bu Vero bingung. Kasihan Bu Vero mau. Bu Vero bingung. Ini soal home care, ini ide awalnya dari mana? Langsung. Ide awalnya dari mana itu? Yang Ya kan enggak. Oh, yang? pakai yang. Banyak. Enggak usah pakai yang.
Lu cuma impersonate Pak Ahok bukan tiba-tiba jadi ininya Enggak, tapi suaminya. kayak nggak nyambung tuh antara daging habis itu ke home care itu kan agak sedikit nggak nyambung tuh. Nyambungnya itu adalah semua pembelinya dari rumah. Oh, jadi ngasal. Kita udah percaya loh. Udah percaya loh. Kok dia ngomong dia? Kita kan pengen tahu idenya apa. Kita pada udah kelihatan iba. Salah. Keringetan. Dari daging ke home care. Berarti kan artinya Bu Vero tuh kayak punya yayasan atau layanan gitu ya? Ya, sebenarnya awalnya kan mulainya karena paliatif Yayasan Kanker Indonesia. Oh, dari yayasan. Jadi seriusnya nih, serius. Oke, terus? Jadi itu kan paliatif itu kan kalau pasien tuh udah terminal, nggak usah rumah sakit, kan mereka di rumah ada quality life. Yang penting mereka bahagia dengan keluarga, udah. Maksudnya mereka? Jadi susternya jaga di rumah gitu loh. Kalau di terminal tadi? Terminal. Iya, kok ada yang sakit di terminal? Ini ada Terminal. tulisan semangat menuju kulit sehat ini loh tak. Jadi kalau udah sakit parah kan nggak perlu sakit sebenarnya di parah. rumah sakit. Terminal itu sama dengan udah sakit parah, tidak bisa diobati lagi. Tapi kan mereka perlu kualitas hidup di rumah. Yang menjaga. Yang menjaga, ada yang dampingin. Karena kan mereka pasti secara rumah sakit perlu dipakein obat apa supaya menahan sakit. Itu kan perlu, tapi kan nggak perlu ke rumah sakit. Bisa di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah Uya nggak bisa tuh? Nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau layanan seperti ini tuh semuanya bisa all in untuk di rumah. Bisa, jadi all in. tergantung. Oh, bos. Oke, rem. Oke, rem. Oke gas. Tapi susah nggak sih Bu cari karyawannya? Maksudnya kan untuk menggait orang-orang yang mau kerja. Segala sesuatu jangan dibilang susah. Tertantang. Kayaknya baru kepikiran. Keren juga gue. Gila keren banget gue tadi gitu. Gila itu keren. Bisa gitu. Ih, apa sih tadi gue gitu. Vero kocak juga ya. Ini yang saya suka dari dia. Itu tapi jangan lucu-lucu ya Bu. Iya. Kalau lucu tuh jadi kayak badut. Oh gitu. Cuma buat menghibur nggak buat memiliki. Jangan bahas-bahas masalah. Larissa kasih tahu. Makanya bahas yang lain. Ini inspiratif banget ya kenapa Bu Vero kita julukin sebagai perempuan yang mandiri karena tadi usaha-usahanya memang luar biasa ya. Penyedia daging, sapi impor, kemudian juga home care, layanan jasa ke rumah, juga punya yayasan warung imaji. Apa itu? Apa itu? Nah, kita tunggu Berimajinasi. berimajinasi. Jadi maksudnya? Ya kita kadang-kadang kita perlu bermimpi. Mau kemana nih kata Bapak? Mana nih? Biarin. Lo mimpi kan boleh dong. Boleh. Tapi kenapa di warung Imaji. Ya kalau mimpi itu di warung kan boleh juga. Boleh. Boleh. Bikin sesuatu di warung itu maksudnya. Enggak, itu sebenarnya aku senangnya musik. Seneng lihat anak-anak itu punya kreativitas. Jadi dulu itu kan sama ibu kan maksudnya kita kan sebagai PKK, pemberdayaan keluarga, bukan perempuan kurang kerjaan. Kita berdayakanlah anak-anak yang ada. Ya kalau akademik itu satu hal, tapi kan zaman sekarang kan zaman kreativitas gitu, zaman mimpi, zaman imajinasi. Makanya saya ajak semua anak waktu itu ada 200 anak saya bikin. Sekitar 200 anak dari 3 rusun di Jakarta dipersiapkan untuk tampil pada pertunjukan ini. Mereka adalah anak-anak dari Rusun Pulau Gebang, Rusun Rawa Bebek, dan Rusun Daan Mogot. Sebelum tampil di operet ini, mereka sudah lebih dulu melakukan latihan dengan musical anak rusun namanya. Supaya mereka itu bisa punya kesempatan bermimpi, mungkin bisa satu hari bisa jadi artis, mungkin kayak Mbak
Bacot. Bacot. Bangke. Bandel. Nggak ada. Oh nggak bandel lagi. Udah enggak. Enggak. Udah enggak. Punten Bu, di mana itu lokasinya ya Sonoro Image itu? Di satu tempat atau ada Enggak, jadi saya bikin acaranya itu karena kan saya senang nonton musikal. Jadi saya senang sekali anak-anak tuh bisa tampil di ya art trainer. Jadi kita benar-benar taruh wadah yang buat internasional. Jadi mereka bisa ngerasain tampil itu di depan 400 orang. Yang paling seru closing. Saya di sini berperan jadi paduan suara. Itu seperti apa? Terus mereka itu bisa bekerja sama 200 anak-anak tuh harus sama-sama, nggak ada yang bilang siapa yang lebih pinter, siapa yang lebih nggak bisa gitu. Mereka tuh harus sama-sama kerja sama karena kalau satu aja jebol ya seluruh acara jadi nggak bagus. Jadi itu adalah teamwork. Jadi mereka itu merasakan pertemanan, persahabatan, beda warna, beda kulit, beda agama, tapi mereka saling membantu karena mereka adalah sama-sama dalam satu rusun. Nah di situ kan mereka juga belajar secara mereka kreativitas kan, mereka berdansa, mereka memori, mereka berdialog, itu kan semua bagian dari aktivitas positif. Tapi mereka juga jadi tahu arti ceritanya tuh seperti apa. Ada jadi pesannya yang masuk. Bagus banget tuh pesannya. Tapi aku penasaran sebenarnya, kan tadi 200. Namanya 200 anak-anak kan nggak semuanya punya talenta untuk main musik kah, atau tadi dansa, berdialog. Nah, pasti ada nih satu orang yang setidaknya nggak bisa ngapa-ngapain, itu apakah Ada. Nggak mungkin nggak ada, minimal jadi pohon atau apa. Bakatnya bengong. Dia jadi itu, biasanya dia jadi nyuruh melambai. Iya. Kadang-kadang jadi pohon pun juga nggak bisa juga gitu loh. Apa gimana caranya? Minimal dia berani tampil. Minimal dia berani ada di depan, dinontonin banyak orang. Iya. Nah kalau salah-salah dikit ya nggak ketahuan. Nggak ada masalah ya. Nah ini dan pesan ini menurut aku penting banget Bu untuk di di-recreate kembali atau digagaskan kembali di tahun pemilu ini. Tadi kan Bhinneka Tunggal Ika kan? Ikut ya. Nah, tadi kan tadi udah. Ya tadi kan udah ya Bu. Enggak, aku udah kena tadi dia. Udah kena ya? Kapan? Pertunjukannya kapan lagi Bu? Kapan saja, 3 bulan. Jadi. 3 bulan jadi. Bu kalau bisa titip ya pesannya tadi Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tapi tetap satu juga. Karena gara-gara pemilu katanya berbeda-beda tapi tetap satu. Pas beda pilihan malah berantem. Perempuan mandiri, aduh temanya keren banget tuh, punya usaha sendiri tapi juga sendiri. Namanya mandiri. Iya. Jin dan Jun aja berdua loh. Selalu berdua. Jin dan Jun. Gimana Bu rasanya mendidik anak-anak 3 kan ya? 2+1. Enggak kok 2+1 sih. Iya gimana? Kebobolan apa gimana? 2 dikasih Tuhan lagi 1. Dia nggak mau ngomong 3, kan si itu di 3. Nggak ngeh, masa nggak ngeh? Oh iya benar sih. Kita nggak ada kepikiran loh itu. Iya. Segitu mendarah dagingnya ya. Oke, Bu Farah punya 2 anak. +1. +1. Yang paling susah ngurus yang mana Bu? Yang paling bontot, yang kedua atau yang pertama malah? Sedih. Musik sedih. Musik sedih. Ini penonton standby nih. Ini saya Mau ngapain? Kejauhan. Kalau kakinya bisa ke sini. Ya Allah, di sini banget lagi. Diinjek leher gua. 3 beda karakternya. Oh iya. Satu kayak bapak, satu kayak emak. Satu lagi kayak emak bapak. Atau jangan-jangan kayak siapa sih lu? Yang kayak bapak banget siapa? Sen, yang seperti bapak. Sen. Udah jawabannya. Yang kedua setengah-setengah. Oh justru yang kedua setengah-setengah. Yang ketiga kayak saya. Oh gitu. Apa sih yang bisa bilang ini kayak bapak? Apanya yang kayak bapak? Yang kayak bapak ya sama impulsif,
Oh, tergesa-gesa. Oh, marah duluan. Maskulin. Tapi cool. Ya cool, ya merasa pinter, emosian. Tapi Sean nggak keluar dari Pertamina kan, Bu? Itu salah satu impulsif. Impulsif. Bener ya? Soalnya kan Sean juga begitu. Waktu kan dia bilang, aku nggak akan nikah. Sekarang bucin banget. Omelin dong. Iya, anak saya yang pertama itu emang begitu. Kalau yang mirip, yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah itu ya bisa mikir dulu sebelum ngomong. Bu Vero banget tuh. Ya. Tapi tadi Bu Vero keceplosan ketawa sendiri. Nah itu yang nggak dipikirin. Itu nggak mikirin. Oh gitu. Jadi ya setengah-setengah kan? Bagus. Setengah-setengah. Oh iya. Keluarnya bagus. Kalian terakhir? Paling lembut, Oh. paling baik, kayak saya. Kayak oh. Udah ketawa lagi. Dan ada satu lagi kayak paling narsis gitu. Iya, paling narsis kayak saya. Lengkap berarti tiga-tiganya. Dan yang terakhir kan Daud umur 17 tahun ya, Bu? Ya, Pertama SMA kali 3. nyoblos. Pertama kali. Dia ikut bapaknya, ikut emaknya tuh nyoblos. Iya juga, beda ya. Di depan apa, di dalam kan nggak tahu. Oh iya. Di depan ikut bapak pergi ke TPS. Di dalam Waktu nyoblos ikut mama. kan ikut mama. Juga ya, nggak tahu ya. Oke, benar-benar. Bener ya. Bu Vero tapi ini nggak sih apa namanya nggak apa-apa nggak kalau anak-anak ikut jejak bapak jadi politikus atau harus jadi pebisnis? Saya tidak pernah, yang penting anak-anak itu sukanya apa. Karena dengan cinta, dengan suka, dia otomatis akan bayar harga. Dengan bayar harga dia akan disiplin. Dengan disiplin dia seneng, ya dia akan berhasil. Jadi mau politik, mau bisnis, yang penting dia punya passion. Oke, di situ ya apa yang dia sukai dia lakukan. Ya tentu di guide. Ya Oh, jadi apapun tetap walaupun pilihannya tetap di guide. Mau 03, enggak 02. Di guide. Kan tetap di guide. ya minimal dari misalnya 3 mau ke 2 itu ya dia belum sampai 2 mah tapi udah di persimpangan, tinggal di teng. Orang dikit. Dua. Ayo, kalau nggak durhaka lo. Udah lewat tapi kan udah lewat. Kalau dia mau kerja apa ya? Bu Vero nih, karena kan kalau dilihat kan Bu Vero ini sudah terpapar dengan politik kan sudah sejak lama. Tertarik nggak gabung politik? Kebetulan saya ada partai, Bu. Kasih tau pitching. Enggak, saya cuma ini aja nagih sepatu. Boleh barteran nggak, Mas? Barter apa nih? Saya tetap jual daging. Nah tuh. Ya, makanya saya beli 500.000 langsung gabung. Oh iya. Dikit banget. 500.000, daging aja sekilo berapa Bu? Makanya, Mas. Ya kan saya di rumah cuma berdua, Ibu. Iya. Iya, tapi kan rakyatnya banyak. Jadi cuma makan berdua doang, rakyatnya nggak dikasih makan. Betul, Mas. Tapi gabung parpol mau? Kan udah bilang. Asal ada Transaksi. Transaksional. Berapa? Berani? Ya itu 500.000. Udah ada tawaran parpol lain belum? Belum. Tapi kemarin waktu pemilu milih siapa Bu? Itu hak orang. Masih ingat Luber nggak? Iya Luber makanya Jurdil. lucu dan berani. Saya kira nggak lulus sekolah dulu. Itu kan pertanyaan sekolah, toh? Lah, saya di sekolah cuma jaga kantin Bu. Kalau saya jaga sekolahnya kalau saya. Iya. Maksudnya lama nggak mau menentukan pilihannya gitu. Maksudnya kan melihat debat capres, mungkin debat cawapres. Apalagi dulu waktu itu sempat rame katanya di 01. Katanya pendukung Caimin berat ya, Bu ya. Pada saat lihat debat, saya lihat ini orang Indonesia. Ya emang orang Indonesia semua sih, Bu. Semuanya juga orang Indonesia. Orang Indonesia. Semuanya orang Indonesia Bu. Walaupun ada yang bule satu ya. Nah itu, yang itu orang Aring. Enggak, itu ada penontonnya.
Tapi tapi yang paling menyentuh adalah saya tetap ingat kepada Ibu Iriana. Kenapa Ibu? Karena keibuannya. Waktu dulu bareng di gubernur, Ibu itu ngayomin banget. Jadi saya kan wakil nih, selalu ngikut ibunya mau apa. Tapi keibuan itu saya belajar dari Ibu Iriana. Tapi kan Ibu Iriana nggak ada di debat capres. Ya itu makanya saya juga lagi mikir. Kayak ibu saya nggak ikut debat capres. Namanya ibu-ibu, ya ingatnya ibu-ibu. Oh, udah nggak inget sama bapak. Kenapa sih? Kenapa lupa sih? Ambil dulu. Tuh ambil ini dulu ya. daging kiloan di Tapi benar ada rumor tuh dapat jaket 01. Nah, itu pas acara temen. UMKM juga ada lontong Medan Bang Lubis. Hari lontong Medan. Dari Abang ada Lubis. sate itu hari dan ini yang saya incer. Lu ngincer mulu ya. Ada satenya. Kok ada sate kerang? Bawa berdua kita deh sama. Enak loh sate kerang. Medan nih, Medan banget. Medan banget. Terima kasih Abang Lubis. Bang Lubis 88. Abang Lubis. Abang Lubis. Boleh. Iya makan. Bu. Abang Lubis 88. Katanya Abang Lubis ini pelawak. Sudah Lubis lucu abis. Ini adalah warung masakan khas Medan yang sudah berjualan sejak tahun 2002 di Tangerang, Selang. Kenapa kau begitu kau Butet? Tapi tagline-nya loh. Loh. Ini kan ada rendangnya. Loka BSD dan Trans Nusantara hebat. Wih, mantap kali Bang. Mantap kali Bang. Heran. Bu Vero gimana? Tadi dapat jaket 01 dari temennya. Kok balik lagi? Makan satu lagi. Oh, gimana itu? Ganti. Gimana Bu Vero, enakan jadi ibu rumah tangga apa jadi ibu Ahok? Emangnya gue dikasih pilihan? Kamu yang waktu itu pengennya begitu, Vero. Geli banget sumpah. Bukankah kamu yang meninggalkannya tulang? Medan. Gimana coba? Yang nikahin saya Ahok. Yang cerain saya juga Ahok. Iya lagi. Terus saya Kurang ajar Ahok. Udah saya wakilin, Bu. Ibu pasti pengen kayak gitu kan? kapan saya punya pilihan? Sekarang memilihnya. Iya, wanita mandiri. Wanita mandiri. Tapi waktu nonton Indonesian Idol kan Indonesia memilih, itu memilih. Punya dong pilihan. Iya, punya pemilih ya. Mau Liodra, mau Tiara gitu kan. Iya, itu milih. Nah kan karena wanita mandiri, nah jaket 01-nya tadi gimana? Makan lagi ntar. Jaket 01. Ditawarin ya gitu ya. Makan lagi. Ada minum, ada minum. ada ini nggak sih? Minumnya ada, Bu. Mantap kali, Bah. Ada kopi nggak? Teh boleh, kopi boleh, nggak mau putih. Kopi. Baru kali ini request. Kayaknya baru kali ini saya kerja di ART nih. Ada kan Ditya? Ada. Kopi yang politik banget dah kalau enggak. Kopi apa sih? Kopi sih pemilihan umum. Maksa itu. Maksa. Kata aja deh yang Emang kurang ajar Pak Ahok. lagi ditambah realita. Ada. Saya ambilin dulu ya. Oke. Silakan lanjutkan, Bangke. Lah lagi dibuat. Oh ada beneran ya? Ada. Bukannya kan tadi emang Sate Vero saya sendiri kan tadi. Sate saya udah terakhir ya, jangan nanya Ya lagi makanya. ya. Oh, masih ada di situ Bu, satenya masih ada Ibu di situ. Emang kenapa sih ditantang soal jaket 01 itu? Kenapa sih? Ya kan udah lewat juga ininya. Saya ke belakang dulu. Ya udahlah. Ngomongin soal wanita aja, Mas. Oke, wanita mandiri. Wanita mandiri. Kok wanita mandiri
dengan posisi Bu Vero udah datang kopinya cepet banget sih. Oh, Baru mau iya, tanya. bacot gitu loh. Nih. Tapi Ibu hati-hati kalau minum kopi ini ya Bu ya. Apa? Takut ketawa terbahak-bahak. Kok bisa? Kopi lawak, white coffee. Gak bikin kembung tapi bikin senyum. Saya nggak, cuma satu ya? Saya nggak bagi ya? Iya, Nggak usah kita nggak ada yang Kita Nggak cukup, Kita mah Cong. nggak bagi kopi, kue. nggak mau bagi-bagi jabatan dong. Dapat gak ya saya ya? Ngarep. Lolosin dulu tuh PSI. Yang di-follow Mbak Erina doang sih, PSI juga di-follow dong. Iya. Diikutin. Nah, masalah tadi wanita mandiri. Emang kalau wanita mandiri penghasilannya berapa sih Bu Vero? Nah itu. Apa nah itu apa terus? Apa itu? Nah itu kan apa itu? Apa itu? Apa nah itu? Saya lagi hitung-hitungan. Oke. Dulu jadi ibu rumah tangga, kerjanya jadi tukang ledeng, tukang sapu, Iya. Tukang cuci. tukang cuci, tukang masak. Gak ada gajinya. Iya. Jadi makanya dibilang, istri di rumah, pria kerja profesional, duduk ngantor, semua dibayar per hour. Kok kita enggak? Ya ampun Pak Ahok gak pernah ngasih nafkah ternyata. Gak nyangka deh. Gak nyangka. Nah sekarang jadi wanita mandiri, dapat duit. Dapat duit. Tapi masih nyuci baju Bisa juga hitung. tadi Bu? Ya tetap aja sih. Ya nyuci uang sekarang. Nyuci uang. Cuci baju. Cuci baju. Ya kan ada uang ya di dalam baju. Iya, boleh. Kalau itu boleh. Salah mulu deh. Jadi wanita mandiri itu boleh. Tapi kalau menikah jadi ibu rumah tangga juga nggak apa-apa. Tapi saya dari dulu juga suka kalau wanita itu bisa mandiri, kenapa enggak? Tapi tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai ibu dari anak-anak. Nah, tadi kalau sekarang gaji ibu mandiri berapa ini? Nah, ngomongin soal Mas, rate-nya nih. Tadi rate-nya gaji Rate-nya ibu dulu mandiri. dong. Beli daging lagi biar gajinya gede. Saya ada wagyu USA. Kira-kira nih. Satu kilo daging berapa Bu harganya sekarang Bu? Range-nya ya tergantung sih masnya mau. Kira-kira berapa range-nya sekarang Bu? Kalau saya kan sebagai ketua umum partai pasti pengen yang paling mahal itu. Ini daging ini. Yang paling mahal Ibu. Ini. Jangan apa jadi Kela daging 200-an. Wahyu. Wagyu. Wahyu. Daging wahyu. Wahyu. Mau 400 ada, mau 600 ada, mau 800 ada, mau 1 juta ada, 1,5 juga ada, 2 Masih juta terlalu juga murah ada. Ibu. Terlalu murah itu. 2 juta. Ketua umum. Ada yang paling murah tuh daging nyempil, mau nggak? Dikit. Murah sih itu. Sisa-sisaan doang. Oh, aku tahu aku udah denger buat ketua umum partai ya, 5M. Dagingnya 2 juta, sisanya proyeknya. Partai spesial. Proyek pengadaan sapi soalnya. Iya. Pengadaan sapi. Mau Idul Adha. Betul kan Bu, segitu harganya? Jadi makanya yang paling mahal berapa Ibu di tempatnya Bu Vero? 5M. Mahal Ibu. Enggak serius, ini mas serius info Sejuta, biar siapa tahu sejuta. ada yang mau. Oh iya, bisa 1 juta sampai 2 jutaan. Tapi yang range-nya. ada yang 400 ribu. Iya, kalau yang paling mahal 2 juta. Tapi kalau misalnya menurut Ibu Vero pandangan seorang tadi melanjutkan pertanyaan Mas Kaisang, perempuan mandiri, ibu mandiri itu harus apa? Apakah harus punya penghasilan di atas 10 juta misalnya? Atau 100 juta? Kalau rata-rata kita di sini ya sekitar 7 ya saya bilang ya. 7 juta? 7 juta minimal ya, minimal. Di atas UMR berarti? Ya gimana pun ya kalau dibilangnya mandiri ya, namanya juga kita mungkin ada yang kerja, ada saling support lah. Maksudnya dalam keluarga itu ya mesti ada segitu lah ya. Kan 20%-nya buat jalan-jalan. Oh iya, healing. Buat healing. Bener. Buat me time. Buat me time. Jadi kita bekerja itu
mau sampai apapun itu kita tetap harus mau punya keluarga, mau ini kita harus punya waktu untuk diri kita sendiri. Menjaga kewarasan. Supaya kita bisa balik lagi, kita bisa refresh lagi, kita bisa kerja lagi. Tadi masuk banget ya, Pak Ahmad itu. Ganti. Masuk lagi. Enggak sih, saya. Kok beda orang? Siapa ini? Pak Anies. Ya kan dekat dulu Pak Ahok sama Pak Anies. Ya udah deh, kita minta pesan-pesan dari Bu Vero buat perempuan-perempuan mandiri di Indonesia. Tetap semangat, jangan pantang. Menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ulang lagi. Lagi ulang ah. Tadi cut. Next dua tes. Dua. Ulang. Ini dia pesan. Tapi yang dimunculin yang tadi aja. Ini lagi jalan ini. Tadi bukan Gara-gara lagi. kopi. Salah kopi. Kopi. Dia minta. Pesan Ibu Veronica untuk perempuan-perempuan mandiri di Indonesia. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Yang paling penting kita tahu tantangan selalu ada, tapi kita selalu cari solusi untuk menyelesaikannya. Mantap. Kamera mana? Kamera. Hai perempuan-perempuan Indonesia, berdirilah kamu di kakimu sendiri. Supaya kalau nanti kamu pengen jalan, gak usah nunggu diajak jalan. Kalau dia menyakiti, kau bisa membahagiakan dirimu sendiri. Terakhir, keuangan dan juga mentalmu harus stabil, supaya nilai berhargamu tidak mudah diambil. Saya Kiki Veronica, terima kasih. Sebenarnya It's your time. It's your time, Pak. Minggir dulu. Vero. Kamu tahu kue tira apa? Apa tuh? Tiramisu. Misu tuh. Acara ini sudah saya konsep. Sebenarnya saya ingin Emas bukan? Miring. Will you marry me? Mas, cincin mas, cincin. Cincin. Ini kalung. Kalung. Gak jadi. Ini dari Semar Nusantara. Thank you. Ngelamar lagi. Siapa tahu kan dia nonton. Ih, Ate mewakili gue banget ya. Sembarangan lu. Hei, udah punya kehidupan masing-masing. Oh iya, udah pada OTW masing-masing ya? Oh iya. Obrolan tunggu waktu. Jam 6. Iya, dan saya Jangan. Ganggu acara gua. Aku kan katanya obrolan tunggu waktu. Aku obrolan tiap waktu. Karena tiap waktu perlu ngobrol. Kalau nggak punya waktu kita nggak bakal ngobrol. Kok jadi pada nontonin punya lo semua ya? Jadi kenapa punya acara namanya sama sih? Tahu? Sehati kan kita. Ya udah kalau gitu. Yalah kalau begitu. Enak Bu kopinya. Itu 3.500. Kalau tambah ngobrol. Kopinya. Oke kalau gitu. Terima kasih sudah menyaksikan PDP. Yang akan hadir setiap Jumat. Jadi jangan nanya, kapan PDP? Tungguin setiap Jumat aja. Terus Senin sampai Kamis tanyain mulu. Iya, Jumat jam 6 sore. Pas azan maghrib. Selesai azan maghrib. Enggak, azan maghrib itu 18. Oke. Enggak pernah habis sholat maghrib ya? Ya kan kalau ke masjidnya duluan, biar disuruh jadi imam. Karena cita-cita gue pengen jadi imam yang baik. Oh, gitu. Karena imam yang baik, makmumnya banyak. Sampai jumpa di PDP Podcast dengan Perempuan Mandiri.